Halo semuanya, selamat datang kembali di Entertainment. Nah, pada sisi kali kita bersama Teh Ali lagi, tapi topiknya beda jauh ya. Tadi topiknya berat Ini banget random, ini soal random. budaya. Sekarang kita kembali ke soal musik. Seperti sih. Kata siapa musik gak berat, Jin? Berat, Ya, Bo. iya, musik Lu berat mau sih. bawa-bawa itu drum yang seberat itu? Benar juga, berat sih itu. Bass kan berat, Jin. Tapi kan musik lebih apa ya, aksesibel mungkin. Dibanding Aksesibel. abis kita bahas soal orientalism kan. Iya, atau enggak? Gini, ketika diminta sama Adele saya ngomongin orientalism, saya harus baca dulu. Sekarang saya nggak perlu baca. Kalau ini ayo kita kemana aja. Ya kan sebelum, nah ini agak TMI. Tapi tadi Apa sebelum itu kita TMI? too much information. Oh, oke. Nah, jadi kan syuting yang kedua ini ya. Tapi sebelum kita mulai syuting yang soal orientalism, kita ngomongin soal musik. Nah, ya, stop ya, di ya, terakhir ya. soal Led Zeppelin album terbaiknya ada 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Ibu, ya udah kita start dulu. Ibu pertama dengar berarti album 1 atau yang mana banget? Yang saya start 4, yang 4, sebaliknya. yang 4. Oh sama, saya Yang 4 4, 3, itu 2, 1. saya ingat banget tuh kan inget tapi lupa judulnya. Black Yang Dog. terakhir bukan, Yang yang kita- pakai oh, When the drum. Levee Breaks. Iya, Itu When the keren Levee banget Breaks. itu, Bu. Saya dengar dari situ karena saya terpesona sama intronya drum. Iya. Dan dan untuk bikin drum seperti itu butuh certain conditions dan Iya. di mana harus direkam di dekat air. Saya juga baru tahu gitu loh karena Iya. airnya mantulin si suara itu. Iya. Dan dari situ oke, band ini nggak ada alasan saya harus denger dan saya harus koleksi ke empat albumnya. Sepakat. Gitu Jen ceritanya. When the Levee Breaks. Yang lain, Bu, kalau saya pribadi jujur dengar dari awal sampai akhir itu semua menurut saya keren. Dari Oh, Black iya. Dog, Of terus course. lagu keduanya yang rock and roll kan. Lagi rock and roll kan yang kayak drumnya start terus kayak blur, heboh banget lagunya. Terus The Battle of Evermore menurut saya album keempat itu apa ya, paling topnya lah. Dia kayak Insurannya dapet, tapi Chaos masih dapet. Kalau misalnya yang kayak album 1 kan gritty banget kan lagu itu. Yep. Udah. Itu paling raw ya, paling kasar gitu yang Yang satu. 1. Tapi nggak apa-apa. Raw is good. Ya, kan itu entry point-nya Led Zeppelin juga kan. Nah, Iya. kalau album 1 Ibu suka yang mana? Album 1. Wait. The second song. Second song, ini Saya Back I'm selalu Gonna lupa. Leave You. Ya. Yang They akustik When I'm ini. Gonna Leave You. That's good. Ya, yang itu. Terus. Karena awalnya dan di tengah itu beda banget. Jamnya cukup cukup kuat sekali. Gitu. Tapi yang lainnya nggak bisa milih ya. Saya lupa ini kalau ini kepancing jawab tapi selalu lupa bahwa yang lainnya juga bagus, Jen. Ya. Yang tapi saya jujur paling kurang, sebenarnya nggak yang kurang suka juga sih, tapi kayak di antara 4 album itu menurut saya paling beda karena kayak Yang lebih ketiga. banyak yang ketiga. Iya, emang dia eksperimen akustik ke di situ. folk gitu kan. Iya, folk. Tapi juga menurut saya tetap banyak lagu yang keren kalau yang 3. Yang 3 lebih ngerut ke folk memang. Jadi ada beberapa cover istilahnya ya, cover dari tahun 50-an gitu. Jadi dia beda sendiri dan musik saya rasa seniman apapun itu butuh ketika dia sudah mantap gitu harus menghancurkan diri sendiri dulu biar Iya. dapat sesuatu yang bagus lagi gitu. Iya. Dan kelihatan di situ kan dia menghancurkan bentuk kemapanannya yang di kedua, ketiga dan kemudian masuk ke yang 4 kan the whole different thing. Iya. Ya sih, tapi semua albumnya beda-beda sih. Kalau yang 2 menurut saya bagus. Tapi I don't know, it just the gritty-nya hilang. Ibu setuju nggak dengan Karena si Plan mulai aktif aktif apa, Bu? in a way dia mulai kalau yang pertama itu Jimmy Ya. ya the second Plan sudah mulai memberikan influence Oh. gitu. Kalau yang pertama itu semuanya itu Jimmy, konsep dan lain sebagainya itu Jimmy. Cuma yang kedua itu ada Robert Plant cukup mulai apa ya istilahnya mulai memberikan pengaruh dan lain sebagainya gitu Jin. Jadi ya agak-agak Wallace dia. Yeah. Family man lah biasa. Oke. Terus album berikutnya setelah 4 tuh yang apa ya? Presence ya? Iya nggak sih? Lessons ya Koda is so different. Ada Itu. funknya dan lain sebagainya. Beda lagi itu mah. Ya, itu beda lagi. Ya. Lalu juga abis yang Presence kan yang apa ya? Yang Physical Graffiti yang ada lagu Kashmir kan. Ya. Ya, maksudnya the best-nya Led Zeppelin mah 1-4 lah itu yang start dari gritty terus mulai ke agak Ya. nggak pelan juga sih, lebih ke lebih established gitu. Terus yang 3 folk, terus keempat balik rock and roll gitu. Itu berarti tahun 70-an ya tahun sampai. Iya. Nah, saya punya ini trivia quiz buat Eugene, teman-teman. Waduh, tes skena Ya. gitu. No. Sampai sekarang saya nggak ngerti apa itu skena, teman-teman. Skena. Serius. Skena di otak saya
punya banyak makna, tapi apapun itu yang ada di otak kalian bebas aja ya. Dan kalau misalnya gini, kapan pertama kali apa istilahnya ya, industri musik itu punya pengaruh global? Karena kita kan anak HI ya ceritanya ya. Ada global-globalnya kapan? What event? Saya cukup yakin berani bilang nggak event, berarti event. konsernya gitu. Yep. Woodstock atau bukan? Kamu yakin? Nggak sih, nggak yakin. Saya tapi kayak setahu saya untuk artis pertama yang benar-benar mengglobal. Ini nyambung ke orientalism tadi. Ini barat ketemu sama timur. The Beatles nggak sih, Bu? Nggak. Ya, event apa? Event apa The Beatles? Bohemian Queen. Nggak tahu. Saya nggak tahu kalau misalnya The Beatles. Maksudnya saya cuma tahu dia salah satu band, dia kan band Inggris, terus dia yang ke US, terus yang top one kan dia pertama kan. Berarti tetap aja dong kalau gitu orang bule mainin sitar gitu, kayak sama aja orientalism. Aduh sorry, penggemar Beatles mohon maaf saya salah ngomong. Wow, very honest. No. Tapi apa yang kemudian event apa yang kemudian menyatukan dua dunia? Pas ini mereka ke India. Monterey Pop Festival. Itu Googling Monterey Pop Festival tahun berapa? Sabar ya Bu, googling dulu Bu. Saya nggak tahu kok itu Bu. Monterey. Tahun berapa? 67 Bu. Yap, 67. Oh, Summer of Love. Yap. Atau beda lagi? Summer of Love ya masuk ke itu ya, ke si Woodstock. Monterey Pop Festival, di situ mulai ada musisi-musisi dari India itu manggung. Oke. Di situ mulainya ada demam timur gitu ya, demam India, musik-musik India, pengaruh India itu baru masuk. Gitu. Monterey lebih tepatnya. Dipertemukanlah dunia barat dan timur di situ. Itu siapa yang mulai, Bu? Apa enggak, sorry, saya mau nanya. Ini gara-gara ini The Beatles ke India atau Beatles ke India dulu sebelum ini? Saya lupa itu urutannya. Urusin lah yang suka Beatles nanti ya. Silakan itu urusannya yang ngefans sama Beatles, silakan diurusin kapan. Tapi itu salah satu yang dalam konteks kalau masuk ke teori HI, posisi gigs atau skena banget ya. Itu ada di teori-teorinya komunikasi media. Sebetulnya harusnya dipelajari di situ gitu, harusnya ada diulik di situ. Jadi pertama kali ada pertemuan gagasan dari dua belahan dunia itu ada di situ Monterey gitu. Dan ya tahulah 67 ya, itu album-album istilahnya album pojok semua ya, psychedelic itu muncul semua di situ. Termasuk yang si Beatles juga tuh 67 dia. Tapi Beatles nggak di sini, Bu. Nggak, maksudnya dia nggak main di sini. Enggak. Tapi ada Ravi Shankar. Tahun 67 itu tahun sakral untuk psychedelic karena banyak album yang sangat fenomenal lahir di situ. Hendrix muncul, Joplin, termasuk Beatles dan sebagainya. Sgt. Pepper itu 67 kalau nggak salah. Ya, Sgt. Pepper 67. Nama-nama Revolver kan? Ya, jadi gitu 67 itu untuk anak HI 67 itu sakral harusnya. Oke. Monterey International Pop Festival. Oke, baik. Monterey Pop Festival. Saya pernah nulis itu tapi lupa di mana. Oh ya, sini tulisnya ini Wikipedia sih, Bu. Remember for the first major American appearances by the Jimi Hendrix Experience, The Who, and Ravi Shankar. Ravi Shankar yang influential bagi The Beatles ini nggak sih? Yep. Sama jenis Joplin. Oke, ngomongin tadi ya India, ada satu lagi Nusrat Fatih Ali Khan. Itu dari Pakistan. Oke. Itu juga sama, dia juga sama. Ravi Shankar, India, Pakistan, satu lagi negara yang jadi kiblat musik. Apa? Dangdut. Selain Inggris. We move beyond West industrial music ya. Oke. Orang-orang ini kayak si Beatles, kemudian Jimmy Page, terus banyak lah. Saya nggak tahu Hendrix, tapi Hendrix nggak pernah nggak ke sana. Ada satu negara lagi nih yang punya pengaruh banyak dalam perkembangan musik. Berarti pasti negara Asia Tengah ya? You wish Asia Tengah, bukan Asia Tengah. Oke. Nggak tahu, saya cuma tahu India doang. Maroko. Maroko. Pengaruh lagu apa, Bu? Bukan lagu, jadi ada satu, ini menarik ya, ada satu nama kalau di kita mah apa ya, Town Square ya, alun-alun. Oh, alun-alun. Oke. Town Square. Imajinasimu itu cuma segitu doang. Oke, alun-alun. Ada, Bu, Tanjung Sari. Tanjung Sari ada alun-alun. Oke, Town Square ya, alun-alun. Namanya Jema' Elfena. Jema' Elfena itu ada satu tradisi di Jema' Elfena itu pertemuan, bukan cuma pertemuan para pedagang, tapi juga para musisi dari berbagai daerah.
Nah kayaknya si Hendrix ini tahu nih ada kebiasaan itu. Kok Hendrix sih, sorry, Page. Nah, dia datang ke sana gitu, dan suaranya dan segala macamnya itu diulik sedemikian rupa gitu ya, memukau untuk mereka, dan pada akhirnya jadi pengaruh salah satunya. Jimmy Page berarti kan Led Zeppelin ya? Zeppelin pernah ke Maroko. Oke. Jadi bukan cuma India gitu. Mungkin nggak langsung masuk kena, kalau yang Beatles kan langsung kelihatan gitu ya, pakai setar segala macam gitu. Tapi dalam gagasannya itu muncul dia salah satu kiblat musik untuk Page dan lain sebagainya. Tahun sekadilek itu ada Maroko. Oke. Cuma Elvena. Saya pernah nulis juga tapi lupa di mana. Kayaknya yang buku yang tahun kemarin dikasihin tuh ke siapa? Ke Matthew. Ke Zaki ya? Saya nulis di situ. Zaki Ayubi sama kalau yang di Matthew juga. Kalau nggak salah ada di situ, tapi saya lupa juga apakah ada di situ atau enggak. Tentang Jemaah Elvena. Oke. Bisa lah nanti. Gimana Jemaah Elvena? Jemaah Elvena. Gimana tulisannya? JMA Al-FNA. Jemaah Elvena. Oh. Ada lah. Gitu. So, move on. Oke. Kamu mau nanya apa? Kita balik apa ya? Zeppelin Yang legend tadi, ke terus apa Beatles lagi? berarti. Kita Ibu No. Beatles is too soft for me. Oke. Oke. Ini satu. Gini. Saya mulai memahami musik itu dari punk mungkin ya, karena dari punk ya. Dari punk, kemudian ketika ketemu dengan Beatlesnya salah album gitu mungkin, dalam artian Beatles gini halus banget ya gitu. Iya sih, kalau dibanding Ya, sama iya. jadi sampai ketemu yang White Album. Iya. Ya kan, itu lumayan gitu. Tapi itu jadinya Beatles agak sedikit tidak begitu saya perhatikan gitu. Untuk zaman segitu saya lebih terpengaruh untuk era-era itu ya, sama The Doors mungkin. Oke. The Doors, karena The Doors itu bersama dengan itu saya baca buku-bukunya Philosoph, ini ngeri-ngeri sedap nih ya. Friedrich Nietzsche. Oh, oke. The God is Dead. The Doors itu adalah Friedrich Nietzsche dalam bentuk musikalitas. Oke. Jadi mereka mencoba untuk menghidupkan esensi Friedrich Nietzsche dalam esensinya. That's why there's always death in the lyrics and so on. Itu salah satunya mungkin. Jadi dari situ kemudian The Doors kesini-sininya Bowie tadi Nora, Bowie ya, tahun 70-an juga kesini-sininya baru post-punk. Oke. Gitu. Jadi Beatles agak sedikit kurang mendalami. Oke. Tapi nanti kita stop di situ karena nanti para penggemar Beatles yang makin sangat banyak akan protes. Nanti kita diboykot Hayun 4. Gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga sih. Bahkan itu mungkin satu entry point ya, bahwa setiap orang punya preferensi yang berbeda gitu. Nggak apa-apa. Pada saat itu saya lebih bukan pada saat itu, karena saya mendengarkannya tahun 90-an gitu ya. Udah bukan zaman itu juga. Bukan zaman saya juga gitu. Tapi alih-alih mendengarkan Beatles yang harusnya ada pada periode yang sama, saya lebih dengerin si The Doors. Oh, oke. Sama Jim Morrison. Oke. Itu apa ya? Dia lebih puitis sih sebetulnya daripada musisi. Dia lebih poets dia. Oke. Ya. Saya jujur aja, saya masih kurang dengerin The Doors. Itu juga poets loh. Apa? Itu Dylan. Oh, ini Bob Dylan ya, jelas. Oke. Kita bahas Bob Dylan apa The Smith dulu ya, Morrissey? Dylan dulu deh, Dylan. Ya udah Dylan dulu aja. Dylan dulu karena dia lebih pergerakan banget ya anaknya. 60-an. Lebih berpengaruh mungkin. Ibu dengerin nggak? Bukan dengerin, nonton nggak film yang kemarin yang biografi? Enggak lah, ngapain? Oke. No. Yang itu kan yang si siapa? Si Timothy Chalamet itu? No, of course not. Why not? Why not, Ibu? No. Saya udah nonton yang No Direction Home yang sebelumnya. Itu yang dokumenter tuh, iya nggak sih, Bu? Iya, dokumenter. Iya. So I try not to trap in any interpretation made by anyone. Oke. Ya, tapi jadi biarlah si Dylan itu berbicara dengan sendirinya gitu, karena dia punya kapasitas itu, dan saya membatasi diri untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain gitu. Mungkin itu sih. Oke. Tapi ya kalau kamu tanya saya nonton, saya jawab enggak gitu.
Tapi saya nonton dan menurut saya iya sih Bu, Dylan-nya apa ya, kurang dalam aja, right? Because if kita membaca terus kita memahami liriknya, Dylan is very poetic dan juga pesan-pesannya jelas untuk di masa itu ya. Kalau misalnya untuk film tuh kayak ya udah it's just a pop entry point untuk orang-orang yang nggak tahu Dylan, oke Iya, lah. iya. Mungkin kalau yang ya setuju Jin. Kalau misalnya yang nggak tahu sebelumnya kemudian oke, ada Dylan, ada siapa itu Joan. Ya, Joan. Jadinya kan kayak romantisme aja padahal kan Iya. di balik itu ada proses bermusik, proses apa kreatif dan lain sebagainya gitu. It's not about romance at all gitu loh. Nah, khawatirnya juga itu pada akhirnya mereduksi banyak hal. Jadi saya menghindari itu sebetulnya. Oke, Jadi untung ya saya nggak nonton ya. ya nonton aja sih. Oh. Biar ibu bisa nilai sendiri nanti. Apa ya dari Dylan ya? Mungkin kita startnya dari ini salah satu poin dalam filmnya, yaitu elektrifikasi dari Bob Dylan. Ini kan dari folk Oh, tapi iya. jadi rock and Itu album yang Highway 61, 61, Revisited kan. Ibu setuju ya di yang dia lebih elektrik atau akustik? saya setuju dua-duanya. Oke. Walaupun dia dikecam sama komunitas folk pada saat Electric itu. is a necessary evil I think. Why? Ya. Jadi untuk folk, untuk musisi folk yang istilahnya apa ya, berpatokan pada pakam-pakam tertentu gitu ya, pada lirik, pada bentuk karakter musik tersendiri gitu, masuk ke elektrik kan kayaknya jadi distorsi dan mengganggu gitu. Tapi untuk Dylan, Dylan dan perkembangan musiknya saat itu yang dia butuhkan gitu loh. Dylan, saya selalu berpikir kayak gini, seniman yang betul-betul musisi adalah juga seniman ya, walaupun dia perform dan mungkin ada beberapa yang kesini-sini nyanyi aja, jadi performan bukan seniman ya. Yep. Seniman itu akan menghilangkan sisi kemapanannya dia dengan sendiri. Kalau dia pikir sesuatu udah, oh ya ini udah oke, what should I do next? Dan dia harus menaklukkan evil yang lain, setan yang lain, dan setan itu adalah elektronik saat itu. Oke, ya. So it's a necessary evil for Dylan. Gitu. Kalau saya sih bilang gitu, dan saya nggak tahu bagaimana proses di pikirannya ya, dan kita nggak pernah tahu itu. Tapi toh pada akhirnya ketika kita komparasi ada yang folk dan ada yang elektrik, keduanya punya kekuatan masing-masing. Yes. Kayak lagu yang kayak Highway 69 itu nggak pernah saya bayangkan dia dimainkan secara folk. Gak bisa dia. Iya sih. Gak bisa. Ya, semua musik yang ada di album itu yang ya dia stay elektrik dan dia stay otentik dengan dia elektrik. Yap. Ini Gitu. album sebelum Highway 61 tuh ya lagu-lagunya ya. All Along the Watchtower. All Along the Watchtower sebelum elektrik kan? All Along the Watchtower sesudah mungkin. Itu dikasihin ke Hendrix itu. Iya, ya itu juga jadi salah satu lagunya paling wonderful Hendrix. Iya. Ada yang mau nanya apa? Kenapa musisi? Very political. Sesuai pertama ada dua ya, ada dua. Yang pertama musik menjadi politis itu ada dua. Pertama karena memang by intention oleh artisnya sendiri, ya oleh si apa namanya si artisnya sendiri, dia jadi memang menghidupkan pergerakan gitu. Tapi yang kedua bisa jadi ada satu lagu tapi kemudian diinterpretasikan oleh orang-orang menjadi beririsan dengan politik. Contohnya di Indonesia gampang, tahu lagunya Genjer-Genjer? Yeah. Itu kan jadi sangat politis ya, padahal mah enggak gitu loh. Gitu. Jadi ada dua musik dia masuk ke dalam arus politik, saya rasa. Pertama ya karena by intention, kayak Dylan dia nggak pernah dia nggak politik. Yeah. Gitu. Kita tahu itu, walaupun dia ngomong dia bilang soal where the wind blow, apa dia bilang? Blowing in the wind. Blowing in the wind gitu kan, itu kan sangat metafor gitu ya si liriknya. Tapi kita tahu gitu loh, itu sangat erat kaitannya untuk mengkritik kondisi saat itu, kondisi sosial saat itu. Perang Vietnam kan konteks seperti perang itu. Vietnam dan lain sebagainya saat itu. Tapi ada juga beberapa musik yang awalnya mungkin tidak dihadirkan ya untuk pergerakan, tapi pada dia diinterpretasikan gitu. Okay. Nanti saya mungkin kepikirannya cuma Genjer-Genjer, tapi nanti sambil jalan keingatan yang lain. Creedence. Mana? Creedence Clearwater Revival. Oh, ya itu masuk juga itu.
CCR ya maksudnya. Intentionnya bukan buat bergerak. CCR itu bukannya Southern ya dia? Southern, dan Southern itu politik yang dihadapinya, situasi yang dihadapinya beda. Kalau yang di tadi Dylan dan lain sebagainya kan perang Vietnam ya. CCR dan teman-temannya yang di South itu lebih ke rasialisme. Jadi sebenarnya itu bukan ditujukan buat. Pada akhirnya dipakai karena kan dia populer juga tuh CCR itu. Tapi Southern Rock itu lahir bukan cuma CCR ya, banyak kan. Lynyrd Skynyrd dan lain sebagainya tuh ya, yang itulah pokoknya. Itu lahir karena kondisi rasialisme. Kritiknya ke sana. Tapi karena populer, jadinya ya dipakai di pergerakan, dan semua yang masuk ke Woodstock tuh ya, kayak ada pembaptisan di situ. Oh, ini adalah perayaan untuk political statement di situ. Gitu ceritanya. Okay. If we go back to Dylan again, lagu ibu paling struck banget atau nggak harus paling struck banget sih, yang berkesan aja lah. One More Cup of Coffee dong. Oke. Itu berarti yang pas Hurricane. Hurricane. Saya juga ada album itu sih, lagu yang menurut saya berkesan. Lagu yang apa sih? Karena itu lebih ini ya dia, lebih what ya? Lebih istilahnya apa ya? Lebih eksploratif. Suaranya tuh di album itu. Kayaknya lebih eksploratif. Dan dia kan udah posisi udah kembali ke akustik lagi kan. Tapi tetap suaranya lebih kayak yang pas dia sekarang pas yang dia di Hurricane. Misalnya Hurricane apa lagi ya? Kalau yang elektrik kamu paling suka apa? Electric. Masih mana? Ya paling di Highway 69 itu ya. Apa? Ya di situ album itu sih, the whole album, I think. Iya. Juga the whole album sih. Iya, ketika dia bertanya, "Hey, kenapa anakmu dibunuh?" Itu lagu yang mana itu? Lupa sih Bu. Saya udah lama gak dengar juga. Tapi saya tuh sejujurnya saya agak aneh dengan Dylan karena saya adalah tim dari pendengar musik yang jarang ngebaca lirik. Itu tim yang dari rasa gitu. Makanya saya tadi mungkin saya jelasin ke Ibu tentang musik-musik yang saya dengerin tuh lebih ke soal rasa, bukan soal kayak liriknya kenapa. Kecuali Dylan ya. Karena kalau Dylan saya tahu dia dari secara historis kenapa dia terkenal, dia melakukan pergerakan apa-apa. Jadi kayak saya ngebaca liriknya gitu. Ini kok musik-musik. Let's say The Beatles, Led Zeppelin, semuanya saya denger juga jarang ngebaca lirik. Mungkin yang juga ngebaca lirik. Oke, kita sekarang belok ke The Smiths. Kalau saya pas baca The Smiths, saya nyadar kalau misalnya tuh musiknya dari vokalnya sih sedih banget gitu kan, sedih and very depressing. Jadi saya ngebaca liriknya, emang liriknya sedih. Tapi yang saya suka malah musiknya, kan musiknya very uplifting, gitarnya cepet, terus nada tinggi, kocokannya Johnny Marr sering Johnny Marr lah ya. Menurut Ibu gimana? The Smiths. Tahun itu, jadi kalau misalnya personal experience ya, tadi kan saya masuk The Doors, kemudian saya lupa ngomongin satu band yang jadi titik tolak saya, Eugene, The Stooges. Oke. Iggy Pop. Ya, Iggy Pop ya, proto-punk zaman punk sebelum ada punk lah pokoknya dia. Kesini-sininya mungkin saya nggak begitu masuk ke apa istilahnya ya, musik-musik yang melankoli. Saya juga sepakat. Saya juga nggak suka musik yang melankoli. Not necessarily itu bukan jadi saya dengar tapi tidak masuk ke dalam playlist lah gitu. Yang bukan dewanya. Tapi saya dengar The Smiths, dan The Smiths itu salah satu yang is okay. Nggak tahu kenapa ketika yang lain saya skip ya, tapi The Smiths is okay gitu. Yeah. Dan pada akhirnya saya paham, ternyata memang ada sisi melodiknya yang dimunculkan oleh Marr yang membuat melancholy is fine gitu lah. Yes. Itu yang kemudian saya dapatkan ketika pada saat itu playlist saya itu Bauhaus, terus yang Joy Division yang gelap-gelap lah pada saat itu. Tiba-tiba muncullah The Smiths. Kok saya nggak terganggu ya sama musiknya si The Smiths ini, padahal kan secara genre dan lain sebagainya beda gitu lah. Yeah. Pada akhirnya saya ngerti, Johnny Marr di situ kuncinya. Isn't that the same thing with blues? Kan blues kan biasanya lagu sedih. Dari namanya blue. Oke. Saya juga merasa bahwa kenapa saya tetap suka The Smiths meskipun saya suka lagu sedih. Ini Ibu tahu nggak lagu Cigarettes After Sex? Nah, saya tidak suka lagu itu karena menurut saya itu sedih aja gitu. Nggak ada sedih itu yang kayak apa. Kayak The Smiths tuh sedih, but the music is uplifting and that's what makes it interesting menurut saya. Okay. Karena dia merayakan kesedihan. Saya bilangnya merayakan. Maksudnya sedih tuh ya udah sedih aja. CAS tuh. Bentar kita di cancel. Menikmati. It's okay to be
to be tragically poetically sad. This okay? Oke. Ya. Menarik. Kalau bisa kita balik ke blues, Ibu blues berarti yang paling Blues. paling sukanya siapa nih? Jimi Hendrix, Rolling Stones atau siapa? Satu. Ada di situ disebutnya super group. Ada 3 orang jagoan di situ. Cream. Yep. Oke. Very good, Oh, you itu know emang that? keren. Oh, oke. Itu emang enak sih, Bu. Eric Clapton mah the best itu mah tahun itu. Tapi Eric Clapton juga bluesnya tetap keren sih. Tapi dia pas yang Cream awal, oh itu Ya, itu keren itu banget. nggak lama sih. Si Iya. Cream itu nggak lama. Dan Clapton oke, but the powerful Drumnya rhythm itu. is Iya. Ginger Baker. Oh ya, Ginger Baker. Ginger Baker itu udah levelnya udah keren banget. Jadi menurut saya ya basisnya juga keren. Sebetulnya tiga orang itu Tiga orang juga itu keren semua itu sih, udah Bu. pas gitu ya. Salah satunya yang membedakan Cream adalah si Bakernya itu. Ya, Ginger Baker. Ya, Ginger Baker. Dan kalau Eugene tahu, Baker itu sekitar tahun 69 68 dia kan banyak mukim di Afrika. Dan Itu sih, main sama Fela Kuti namanya. Oh, kalau Fela Kuti saya tahu. Ya, nah ada satu jam 40 minutes whole dia main drum sama Fela Kuti. jam sama Fela Kuti dan itu the best album I ever heard. Oke, akan saya masukkan. Akhirnya we found the best album. Ketemu ya dari sendiri. Dari sekian banyak. Tapi I have another best album. Tapi one of the best. Tapi Eric Clapton zaman yang pas dia masih rock and roll emang cepat ya. Saya kalau masih pas transisi ke solo kan lagunya ada slow. Oh ya. Bahkan apa sih? Julukan dia kan slow hand ya sih. Untuk Eric Clapton dia mulai slow. Tapi tetap menurut saya suka sih. Okay. Tapi I think Eric Clapton the band yang Cream dari pasti solo itu bukan dua entitas yang berbeda sih, tapi kayak gayanya berbeda dan sama-sama keren. Dan menurut saya terakhir, saya nggak tahu benar atau enggak, tapi terakhir sebelum dia ganti ke yang slow adalah ini itu The Beatles, While My Guitar Gently Weeps. Walaupun nih setelah itu ada sih yang juga rock kayak Layla. Layla kan juga hitungnya lumayan kenceng kan Ya. untuk bluesnya dia. Ya. Oh ya, Laila ya. Ada satu teknik yang muncul dari album Laila itu yang apa? Sliding. Ya, sliding. Tapi itu sebetulnya udah mulai dipakai sama Duan Allman Brothers. Itu Maksudnya yang ya. orang Belanda. Orang Belanda ke Indonesia itu kan? Bukan. Tillman Brothers? Apa beda? Bukan Duan Allman. Oh, nggak tahu. Iya, dari Allman Brothers ya. Tillman, is it? I don't think so. Oke, let's check. Iya. Allman Brothers itu dari Southern juga dia. Dan Duan Allman salah satu yang sama-sama kayak Oh, sama- yang ini. ya Allman Oke, Brothers. berarti beda. Maaf. Bukan Tillman. Jadi if you want to know who's the first, if you already know the first guitarist of all time is, There's many. no. The first guitarist of all time. Not first. The nomor satu gitaris nomor satu apa sih bahasa Inggrisnya berarti? Gitaris nomor wahid. Lead guitars itu. Best lead guitars. And you will say it. I You would will say say, Jimmy Page for me, Bu. Oh, Personal for okay. me. Jimmy Page. is it? For me, yes. Legal formal, no, legal formal. Secara umum selalu bilang Jimi Hendrix. Oh, oke. Right? Okay, Jimi Hendrix, yes. Ya, Jimi Hendrix because saya bisa menjelaskan kenapa Jimi Hendrix itu dia menjadi gitaris nomor satu karena dia combining the industrial music and experimental music Oke. dalam konteksnya itu. Yang kedua jawabannya siapa? Kalau Jimi Hendrix pertama, yang kedua itu bla bla bla, yang ketiga baru Jimmy Page, itu pengetahuan umum. Oke. Jimmy Page ketiga, yang keduanya siapa? Kedua siapa ya? Gitaris. Berarti kan pasti basisnya di 60-an juga kan? Yep, Blues. Nggak mungkin Keith Richards dong. Duan Allman. Oh, oke. Tapi dia mati muda. Tapi eksplorasi yang tadi yang slidingnya itu yang jadi pemberi apa istilahnya ya, ngebuka gitu banyak eksperimen. Saya juga shock gitu loh, Duan Allman ya yang kedua gitu. Oke. Tapi Jimi Hendrix juga mati muda sih, Bu. Ya, Jadi oke, seven. betul juga ya. Ada ya mereka katanya menjual jiwa pada Iya, pada setan kan. Itu kan gosip. Bukan gosip, apa sih urban legend. Urban Legend. Iya, gitu Jen. Oh, Derek and the Dominos si Duane Allman. Iya. Oh, berarti dia main Layla dong. Iya. Dia session musician ya, dia banyak jadi musisi latar untuk banyak orang, termasuk Aretha Franklin. Oke, Dia ada juga dia juga main di album-albumnya Aretha. Jadi cukup berpengaruh sebetulnya. Cuma
he stay in the background. Hmm. Jadi nggak kayak Hendrix yang memang kita tahu ya. Yang iya. Page tahu lah ya. Yang Gitu. apa ya? Setelah ya lead gitar lah ya, yang benar-benar menunjukkan stage-nya itu keren gitu. Gitu. Makanya Teh, berarti Teh Ali nggak suka melankolis ya? Ya, agak No. But, saya coba aja cari ya apa ya. Billy Joel tuh masuk melankolis maksudnya? Billy Joel itu maksudnya folk nggak sih? Billy Joel? Iya, bisa. Masuk beberapa juga kan ya? Cuman emang kayak kemarin Billy Joel tuh terus tahu aku tuh minta ke refleksi gitu dan lain-lain. Tapi ada beberapa lagu kayak We Didn't Start the Fire kayak itu politik banget. Politik juga Ya akhirnya. aku rasa politik banget. Makanya aku bingung kayak ya maksudnya normal sih biasanya buat musisi. Cuma maksudnya dari yang refleksi diri banget nih soal dia kayak Piano Man, Diana Iri itu tiba-tiba politik banget gitu. Makanya aku tadi kalau Teh Ali ngikutin pengen nanya gitu kan maksudnya kenapa? Oh, kamu mau ngomongin Piano Man ya? Ya maksudnya dari Piano Man, Diana Iri. Saya dengernya Rocketman. Elton John. Itu Elton John. Itu melankolik bukan sih? Enggak Elton ya? John saya cuma dengar satu lagu itu. Tapi saya dengar jadi kalau bilang saya nggak denger yang melankolik, nah really gitu. Saya juga denger musik-musik yang lain. Cuman susah sih. Saya mencoba untuk tidak membatasi diri dalam mendengarkan musik sebetulnya. Tapi ada beberapa musik yang atau ada banyak musik yang nggak lolos dari 6 detik pertama di telinga saya. First hearing, no. Oke. Gitu. Biasanya gitu sih, Jin. Dan itu kayak udah terasa ya kalau misalnya udah tahu macam-macam musik gitu. Itu udah terasa dengan sendirinya. Like the 6 minute is wrong. No. Ya gitu. Lagu aneh apa lagi? Mengenai tahun 80. Ibu dengerin nggak Nine Inch Nails? Ya. Ibu suka tuh nggak? Trent Reznor. Yes. Ya, saya dengar. Itu industrial music ya, Iya. masuknya kan. Dan ini saya ngungkit masa lalu dan kemudian memunculkan era di mana saya dibesarkan, Cin, yang sangat Iya. jadul. Tahun 90-an dia ya, 90-an. Trent Reznor itu muncul dari 90-an dan saya tahu Reznor itu dari MTV ketika dia masih ada di TV. Dulu dia dulu menceloknya di Antv atau apa gitu. Nggak jadi All Station TV ya. Dia ikut ke TV nasional, Cin. Maksudnya itu kan MTV kan? MTV tapi tapi di zaman streaming dulu ke Indonesia ke Antv iya, gitu. di Antv. Dulu Antv keren, kalau sekarang kan jatuhnya apa tuh? Sekarang kita nonton YouTube, Bu. Di YouTube ya. Ya mungkin gini, teman-teman yang sekarang itu lebih punya opsi banyak. Kalau zaman saya dulu mau dengar tadi yang Zeppelin aja, itu saya harus datang ke toko kaset yang sekarang di Utuh, di DU yang di seberang jalan apa tuh? Bukan seberang jalan, depan pom bensin. Ya, di situ ada toko kaset bekas ya di situ. Atau saya harus nyari ke Cikapundung, daerah Cikapundung sana. Atau Jalan Dewi Sartika. Saya harus benar-benar nyari gitu. Kaset-kaset itu. Iya di situ. Kalau kaset sekarang kan kalian tinggal buka gitu ya, googling. Dulu tuh nggak bisa. Saya harus nggak jajan berapa hari gitu baru bisa beli kaset. Gitu. Jadi antara jajan dan kaset itu dua hal dengan hal sama-sama pentingnya gitu waktu itu. Kalau sekarang kan kalian lebih selama ada wifi aman, kalian bisa explore apapun gitu. Dan sekarang jadi balik lagi kan, sekarang bentuk-bentuk fisik jadi dicari lagi kan sebetulnya. Ada tren ke sana. Buat koleksi sebenarnya sih Teh. Tapi kan dengan berarti kan enggak ya gini aja. Kan ada dua pandangan. Kalau misalnya zaman ibu kayak kesannya lama banget. Iya, I'm all ya. Nggak, zaman That's fine. Musik itu kan semuanya lihatnya satu dari TV, MTV yang mempopulerkan itu. Oh, satu lagi. Majalah Hai. Oh, iya majalah Hai. Itu Rolling Stone belum ada dulu ya. Yang Rolling Stone juga udah bangkrut Bu sekarang di Indonesia. Iya, ada dan kemudian bangkrut Yeah. gitu ya. Dulu majalah Hai itu jadi kayak referensi. Kita nggak tahu musiknya seperti apa, tapi si majalah itu ada ya namanya ini. Kayak mungkin saya tahu NIN, Nine Inch Nails juga dari situ atau bentuk-bentuk yang lainnya juga dari situ. Sebelum dapat ternyata ini musiknya gitu. Tapi majalah Hai itu jadi kayak referensi ya untuk yang nyari tentang musik itu kayak gitu. Misalnya, Gitu. dan sekarang kan karena kita punya punya internet, lagu is very very diverse yang dari indie. Ibu mungkin ada referensi ke yang indie sekarang atau ibu nggak dengerin?
Maksudnya indie Enggak. skena lagi. Yeah, Nggak, it's okay. Indonesian or well apa lagu indie sekarang? Maybe like Mark DeMarco. Enggak. Saya Ibu stay old school. mungkin apa ya? Ada istilah ini yang menarik ya. After Cobain. Yeah, Oh, Kurt ya. Cobain. Cobain. After Cobain die, rock is also dead. Oh, yes. Buried along with him. Do you agree with that, Eugene? Saya ngasih provokasi. I 93. don't think I agree with that. Because there's many forms of rock. Tapi kalau misalnya dia menggebrak, kan rock zaman yang 80-an kan kayak ribet gitu ya. Kayak Motley Crue or Bon Jovi, Oh, or Guns N' iya. Roses. No, yang itu no, kan no, dari no. nggak susah juga sih, tapi lebih tepat tuh kayak Itu ada istilahnya tahu? apa? Industry. Hair rock. Oh, hair rock, glam rock kan. No, glam rock is another thing. Hair rock. Rambut. Oke, rambutnya. Jadi rambutnya aja yang bagus. Sorry, vegan. So kan if we see Nirvana, bass, gitar, drum. Simple terus dan dia menggebrak rock pada saat itu kan. Semua orang kiblatnya ke Nirvana. Siapa yang nggak tahu lagu Smells Like Teen Spirit? So apakah rock ikut mati bersama dia? Iya nggak ya? Itu sebuah pertanyaan provokatif sebetulnya ya. You can agree and disagree, tapi itu sempat muncul sebagai satu tagline-nya. Kesini-sini adanya post rock dan lain sebagainya. Cuman mungkin yang kesini-sini ya. I don't Oh. think so. Saya dengar album keluaran 2024 berarti ya, dari lupa namanya, tapi dia joinan sama Tony Allen itu drummernya Fela Kuti. Jadi oke. udah tua gitu, tapi dia kemudian kayak join sama orang Yunani, siapa namanya lupa saya. I don't think I agree sih Bu dengan rock mati bersama Kobe. Oh, dia masih 2000 terganggu ada, itu. Ada Dia emo, masih Ibu. terganggu itu. Ada emo. MCR. My Chemical Romance is also legend, I think. Oke. Ya. MCR is also rock kan considered. Ya, ya oke. I don't think I agree with rock is dead with Dead Kurt Cobain because there's another form. Meskipun saya suka MCR tapi nggak yang suka banget karena sih lebih rock yang tradisional kayak Foo Fighters. Emo ya lebih ya emo ya. Emo kan, tapi emo is another form of, saya bilangnya merayakan kesedihan. Another form ya, oke. Ya saya juga ngalamin fase-fase emo saya, nggak ngeluarin lah, nggak bakal keluarin lah. Tapi ada masanya di mana memang itu jadi ada di sekitaran kita gitu ya. Nah, dan dibesarkan waktu itu. Tadi saya cerita saya dibesarkan oleh musiknya Frusciante. Iya. So Frusciante is also active until now. Ya betul. Jadi nggak mati ya? Iya, nggak mati lah Bu. Mati dulu tapi resurrect. Oke. Gak mau kalah. Ya, jadi ya Frusciante salah satunya sampai sekarang. Jadi kalau mau ditarik garis, yang awal sekali membentuk ada si Stooges, Iggy Pop, kemudian kesini-sini Hendrix dan lain sebagainya, ada in between ada Bowie dan lain sebagainya. Tapi yang paling masih saya dengar mungkin si RHCP itu. Iya, jadi masih dengar sampai sekarang. What else? Is Apalagi? it enough? Sebenarnya saya Waktunya? ada urusan lain sih Bu. Ya udah. Apakah ya pas udah. semuanya mau diganti? Enggak, udahlah. Enggak, udah. Mau lanjutin? Udah. Saya juga harus. Udah. Oke. Berapa menit sih ini totalnya? Ini total berapa menit? Hudan. Udah, total berapa menit ini? Oh my Oke. god. 44 minutes of nerd talking about music. Oke, so mari kita closing. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan hasil 45 menit kita berbicara tentang musik, blues, gitar, Random rock. ya, Random random sih. ya. Start dari Led Zeppelin, Dylan, anything. We talk about music. Okay. Musik zaman dulu. Thank you, Jun. Thank you for watching and thank you for coming Ibu. Ya, sama-sama. See you ya.